Kenapa ya? Kalau Jepang datang ke Indonesia mau ngapain sih? Yang mau disambut? Kira pengalaman. Kenapa orang Indonesia berpikiran bahwa Jepang menyambut kita? Kalau misalnya mengusir Belanda doang kan nggak ada, kita nggak apa-apa Jepang lagi jahat. Kan belum, kita belum. Karena ini aku datang bulat. Mungkin kita fokus sama Belanda. Terus apa ya? Kalau orang Jepang, tentara Jepang, Indonesia nyari apa sih? Buat apa? Industri. Buat apa tadi kan? Perang udara. Mencari SDA dan SDM untuk menunjang perang Jepang di Asia Pasifik. Oke, ini lagi perang, butuh apa ya SDA-nya ya? Lagi perang, minyak, langsung perang presiden rempah-rempah, cari BBM. Karena butuh minyak, inilah alasannya Jepang tidak langsung datang ke Batavia, tapi datangnya ke tempat-tempat penghasil minyak. Maka satu, berhenti atau turun di Tarakan. Dari Tarakan menuju Pontianak. Dari Pontianak menuju Balikpapan. Dari Balikpapan ini menuju Samarinda. Ini kota ada di mana semua coba? Betul. Berarti ini kota-kota penghasil minyak bumi. Lalu di Pulau Jawa langsung mendarat di 3 tempat sekaligus. Di mana? 1 Banten, 2 Eretan. Eretan itu di sekitar Indramayu Cirebon. Kemudian Keragan. Keragan itu sekitar Jepara. Kenapa ke sini? Ada sumber minyak bumi. Lanjut. Kemana lagi? Ini ke Palembang. Ini adalah kota-kota pertama yang didatangi oleh Jepang. Butuh apa lagi Jepang? BBM guys, batu bara, minyak bumi, tambang mesin semua. Di sini. Kenapa? Papua nyampe, tapi nggak pertama. Kalau ini kan sebelum dijatuhkan, sebelum Belanda menyerah. Kemana lagi ya? Butuh apa lagi? Ada BBM. Berarti butuh logistik. Kan makanan bukan hanya beras ya, pokoknya berhubungan dengan sumber daya makanan. Lanjut lagi, butuh apa ya? Biar senjatanya bisa berfungsi dengan baik. Amunisi. Enggak ada yang bisa bikin. Biar senjatanya enggak macet. Pelumas. Dari apa tuh pelumasnya? Pelumasnya? Dari apa ya pelumasnya? Baby oil. Dari pohon jarak. Maka Jepang tidak lagi ngurus perkebunan dari urusan Jepang. Pokoknya fokus buat perang. Apalagi pohon jarak, karet.
Ya, betul tenaga. Kita butuh Pak. Jepang itu butuh agen propaganda. Kalau propaganda sekarang kayak apa ya? Oke. Sekarang berapa hutang pemerintah Republik Indonesia? Jepang dunia. Berapa? Sekarang tuh sudah mencapai 10.000 triliun. Anggaran 10.000 triliun, ya. 10.000 triliun. Wow, betul banyak banget. Anggaran terbesar dikeluarkan dari mana coba? MBG itu 2 hari itu 1,2 triliun. 2 hari. Berarti 1 hari berapa? 600 miliar untuk MBG. Versi Anda lebih banyak baiknya atau tidak sih MBG? Tidak. Tapi kalau kata budget pemerintah, iya. Kalau sekarang kayak budget. Ya. Maka nanti dibuatlah yang namanya gerakan 3A. Ada putra nanti berubah menjadi Jawa Kokokai, kemudian berubah jadi BPUPKI dan berubah jadi PPK. Betul nggak kalau Jepang berjasa untuk kemerdekaan kita? Iya. Tapi kemerdekaan kita hadir dari Jepang bukan? Nah itu yang beda ya. Maka di sini dibentuk juga yang namanya kita bilang ormas. Bukan satpol pp juga ya. Bukan juga yang militer sekarang kayak gitu ya. Maka ini dibagi dua, ada yang militer. Ada yang militer dan ada yang semi militer. Yang militer beranak lagi hanya 2. Satu, ada yang namanya Keiho. Ini disebut dengan pembantu prajurit. Kerjaannya nyiapin logistik, merawat senjata. Tapi ini tidak dididik untuk menjadi tentara. Masak, bawa barang. Kedua, ada peta. Peta ini disebut dengan tentara. Dan nanti ini menjadi cikal bakal TNI. Semi militer terbagi lagi. Yang pertama, Ibu Batu deh, Romusa. Pernah dengar? Apa Romusa itu? Kerja paksa. Romusa ada 2 jenis. Ada Romusa tambang, berarti dia bekerja di pertambangan, tambang minyak, batu bara, besi dan lain-lain. Digaji enggak? Iya, tapi murah banget. Contoh seperti ini perbandingannya. Kalau sekarang UMR misalnya bantu 4 juta, maka dia hanya dibayar 1/10-nya, hanya bayar 400.000 per bulan. Nyampe buat sebulan enggak? Tapi lumayan lah digaji. Walaupun kerjaannya taruhan nyawa. Lalu ada Romusa yang non tambang. Romusa yang non tambang dibagi 2 lagi. Ada yang sipil, ada yang militer. Kalau yang sipil itu ngerjain perbaikan jembatan, jalan, dan fasilitas umum lainnya. Yang jadi militer ini yang parah. Kenapa parah? Kalau dia habis bangun instalasi militer, begitu bangunannya beres, maka mereka harus mati. Itu pertanyaan Ibu, kenapa dibunuh ya? Ya kenapa ya? Ya kenapa jadi tumbal Kenzi?
wanitanya, jadi langsung dibunuh. Kenapa ya? Karena itu dia, biar nggak ada yang tahu. Kalian misalnya mau coba uji nyali, cobain, boleh tuh main ke Taman Haji Juanda. Kalau bisa menjelang maghrib, kan uji nyali, apa namanya juga. Cobain aja hawanya. Maksud ke gua Jepang dan maksud ke gua Belanda. Cobain. Coba di rumah udah pernah. Kalau pagi Makanya itu kalian. kalau malam-malam. Coba ibu dulu deh pas maghrib. Udah. Ibu udah pernah. Pernah, cobain. Gimana puasanya? Ngapain? Rasanya, Ya, maksudnya. Dia tahu lah. Kalau di gua di Belanda takut. Sempat ketemu sama Mbak Kunti, tapi dia baik-baik aja. Dia hanya nongkrong di atas. Tidak mengganggu kami. Nanya. Dia ganggu lah. Dia lagi nongkrong, mungkin dia lagi kita beraktivitas. Ibu lihat di Lagi nongkrong di atas temboknya. jelas ya. Kalau jelas sih enggak, cuman Kunti rambutnya panjang. Mungkin dia lagi duduk di salah satu pantai darat mungkin. Kalau kata ibu mungkin dia lagi terbang. Karena cuma lihat sepintas ya. Kayak gini, adik-adik jangan ke atas, biarlah. Nah, aman, takut tapi aman. Kalau Jepang itu ibu sampai beres. Nggak nyampe beres keliling. Berat di sini tuh. Berat dan cepat napas itu. Entahlah. Ibu langsung dia putih. Jadi udah berputih minta tolong diambil sama teman. Jadi kalau saya jangan sendiri, bawa teman yang bisa menolong kalian. Kayaknya Pai nggak bisa deh. Nggak berusaha. Terima kasih. Oke, itu ya Romusa ya. Jadi inilah perbedaan Romusa. Ada yang tahu kenal nggak siapa sih tokoh penggerak Romusa terkenal di Indonesia? Soekarno. Soekarno itu sempat memberangkatkan 3.000 Romusa dari Indonesia, dari berbagai wilayah untuk datang ke Vietnam. Ayo teman-teman, kita sedang berjuang membela negara Jepang. Negara Jepang dan saudara Romusa, ayo kirim dari bangsa negara kirim tuh. Yang balik 500. 2.500 meninggal. Lah ada di sini. Agen. Tapi versi Soekarno, yang namanya mau perubahan, pasti ada pengorbanan nyawa. Di sini, berapa di sini? Dari sini dulu. Kalau ada. Dan jadi tokoh agen propaganda untuk Romusa. Tapi kan gini lah, kalau kalian mau berubah, betul nggak? Mau merubah sesuatu, ada yang dikorbankan kan? Kok kalian cek deh, dari mulai kejadian Tarumanegara, pecah jadi Sunda dan Galuh, jadi Mataram, jadi Medang, jadi Jenggala Panjang, itu kan sebagian besar yang ganti raja sering terjadi perang. Nanti kita bahas kenapa kayak gitu. Sampai sini? Aman? Maka di sini ada yang namanya Fujinkai. Jadi ibu akan bahas juga. Ada yang namanya Fujinkai. Ini barisan perempuan. Ibu akan bahas ini aja. Jugun Iyangku. Fujinkai itu barisan perempuan usia kalian lah sampai 25. Diajari PBB, diajari dapur umum, diajari masak, diajari nolong orang. Fujinkai. Ya kan? Kalau Jugun Iyangku, maka perempuan cantik zaman Jepang itu apes. Ya. Maka mereka ditawarkan, kalau di bawah ini gini, hei kalian mau nggak melanjutkan sekolah di Tokyo? Kalian mau nggak? Gratis loh. Jangan mikir anak sekarang yang punya duit ya, pasti mau dibayar. Ya. Nanti diseleksi sama tentara Jepang, cantik grade A, grade B, grade C, grade D, grade E nggak usah dibawa. Yang grade A biasanya jadi istri sementara para pemimpinan. Ini lebih aman. Kenapa? Dia akan dibawa ke rumah pemimpinnya dan diperlakukan sebagai istri. Tapi nggak dinikahi ya. Kalau Jepang kalah, tinggal. Tapi lebih safety dibanding yang grade B, C, dan D. Amit-amit. Misalnya ibu teh jadi tentara Jepang yang bagian mucikarinya. Amit-amitnya. Nggak usah bilang. Ibu akan pisahkan B, C, D. Nanti anak lihat
dikasih yang grade B. Oh ini pangkatnya apa ya? Paling bawah itu apa ya? Bukan. Tamtama. Ibu kasih grade D. Mereka bayar ya ke ibu? Bayar. Nanti ibu setorin ke atasan ibu. Jadi uangnya masih tetap berputar di tentara Jepang. Si cewek-ceweknya juga. Enggak. Oh, tapi kalau ada yang mau sewanya harus bayar. Enggak dibayar. Juniornya nggak ada yang dibayar, cuma dikasih makan doang. Dan nggak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah itu diikuti sama tentara Jepang. Kalau mau belanja, dalam waktu 30 hari 1 bulan itu dibeli 1 hari. Kerja. Gimana kalau yang hamil itu digugurkannya pakai dokter sama tentara yang di situ. Dan sama ibu, amit. Jadi ibu bertanggung jawab atas semua keamanan dan pelayanan yang Jugunian yang ibu bawain. Dan dibarter, misalnya dari Bandung akan dibarter ke Solo, dari Solo dibuang ke Sulawesi, nah kita dibarter. Jadi para Jugunian kok nggak tahu jalan pulang. Jangan anggap kayak kalian tahu Google Map itu nggak ada ya. Dulu ibu tahun berapa ya? Kuliah 93, 94, 95. 95 ibu tuh ngambil mata kuliah namanya arkeologi. Suatu ketika ibu terdampak di Kediri di Jawa Timur. Ibu sangat angkat lah pokoknya ya. Pengen pulang lagi tuh ke stasiun. Nanya, nggak ada yang bisa bahasa Indonesia. Rasanya udah pengen menangis ya. Nggak ada Google dong. Bahasa Jawa ibu terbatas. Sampai akhirnya ketemu anak SMA. Anak SD ibu tanya bahasa Indonesia nggak bisa. Dulu belajar tapi nggak tahu bahasa Indonesia. Akhirnya singkat kata ketemu, ibu langsung ke rumah Pak Kuncennya. Kuncen di situ lah apa sih? Bukan Kuncen. Bukan. Dukuh kepala kampung. Bukan Pak Lurah ya, tapi kepala kampung. Tahu nggak? Jalan ke rumah itu 2 jam. Jalan kaki, kempot. Dan orang sana bilang dekat, Mbak, dekat. 2 jam tuh jalan tuh dekat. Dan kalau ibu nanya, cuman tanya minggu kan sama si bapak itu aja. Oh sana ini cuma ini lembut sana. 2 jam tuh jalan udah kempot. Pernah lagi ke Gunung Halimun, nyasar lagi. Kok ini lo bisa bahasa Sunda ya? Dia paling mana? Ceketek kelap ini. 2 jam setengah. Turun gitu nggak nyampe. Nah, singkat kata begitulah takdir Jugunianku ya. Tahun 98 itu ada sebuah LSM di Belanda yang mengungkit masalah Jugunianku di Asia Tenggara. Jadi hanya di negara Thailand yang nggak ada Juguniankunya. Kenapa? Karena nggak dijajah. Kalau ada PSK ya mereka ya jualan sendiri aja. Awalnya Jepang tidak mau mengakui. Awalnya kita juga nggak mau mengakui ada Jugunianku karena oleh pemerintah ini dianggap aib. Akhirnya LSM ini menemukan 300 mantan Jugunianku. Ketemulah dan ngaku bahwa dia pernah jadi Jugunianku. Walaupun dengan berat hati karena harus berhadapan dengan keluarganya. Dia akan sadar kalau dia ngaku berarti dia akan disingkirkan dan dikeluarkan dari keluarganya. Ada 300. Itu sidangnya hampir setahun. Dan alhamdulillah LSM ini menang bahwa Jepang melakukan kejahatan perang selama Perang Dunia Kedua di Asia Tenggara dengan kasus baru Jugunianku aja. Maka pemerintah Jepang wajib memberi kompensasi. Jepang nggak minta maaf sih, hanya bilang menyesal. Terus dia ngasih duit 600 juta ke atas itu ya, yang akan dibagi ke 300 Jugunianku. Dan astagfirullah, nggak nyampenya hanya di Kementerian Sosial. 98. Jadi pada saat ini apa sih reformasi? Tentu saja. Tapi ternyata itulah fungsinya Tuhan menciptakan surga dan neraka untuk orang kayak mereka. Jangan lupa kita berhak untuk bersama mereka lah. Kayak gini ya, boys ya, yang nanti bakal kalian calon kepala keluarga. Berlatihlah bagaimana tanggung jawab Anda sebagai kepala keluarga.
Karena Anda bisa dituntut di akhirat oleh istri Anda ataupun anak Anda jika Anda tidak melakukan tanggung jawab itu dengan baik. Begitu juga ladies yang bakal jadi ibu rumah tangga. Lanjut. Di sini mah standar lah. Ada Sai Nendang, ada Kiai Boda.